Di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah seorang pemuda bernama Fahri. Sejak remaja, Fahri dikenal sebagai pribadi yang saleh dan sederhana. Ia tumbuh dalam keluarga yang tidak kaya, namun penuh dengan nilai agama. Ayahnya seorang guru mengaji, sementara ibunya adalah sosok ibu rumah tangga yang lembut dan penuh kasih sayang. Didikan itu menjadikan Fahri dewasa sebagai lelaki yang sabar, tekun bekerja, dan selalu menjaga ibadahnya. Orang-orang di lingkungannya sering berkata, "Kalau mau cari menantu, carilah seperti Fahri. Dia rajin ke masjid, tidak suka berkata kasar, dan pekerja keras." Fahri bekerja sebagai pegawai administrasi di sebuah perusahaan kecil. Gajinya tidak seberapa, namun cukup untuk hidup sederhana. Dengan hasil kerjanya, ia bisa membantu orang tua, menyisihkan sebagian untuk sedekah, dan menabung sedikit demi sedikit. Hidup Fahri berubah ketika ia bertemu dengan seorang gadis bernama Aisyah. Aisyah adalah anak seorang pedagang sukses di kota itu. Wajahnya cantik, tutur katanya halus, dan banyak lelaki mengaguminya. Meski berasal dari keluarga yang cukup berada, Aisyah dikenal santun. Pertemuan mereka bermula di sebuah pengajian rutin di masjid. Fahri yang menjadi panitia acara harus berkeliling mengumpulkan donasi, dan tanpa sengaja berpapasan dengan Aisyah yang kala itu hadir bersama ibunya. Tatapan pertama membuat Fahri salah tingkah. Bagi seorang lelaki sederhana seperti dirinya, Aisyah terasa begitu jauh dari genggamannya. Namun, takdir berkata lain. Rupanya, Aisyah juga diam-diam memperhatikan Fahri. Ia kagum melihat ketekunan dan keseriusan Fahri dalam beribadah. Dari situ, benih-benih perasaan tumbuh. Singkat cerita, lamaran pun dilakukan. Dengan niat tulus dan penuh keberanian, Fahri datang bersama keluarganya untuk meminang Aisyah. Meski sempat ada keraguan dari pihak keluarga Aisyah karena latar belakang ekonomi Fahri yang pas-pasan, akhirnya pernikahan itu terjadi. Mereka resmi menjadi pasangan suami istri yang disaksikan banyak orang. Awal pernikahan mereka penuh kebahagiaan. Fahri memperlakukan Aisyah dengan penuh kasih sayang. Ia tidak pernah membiarkan istrinya merasa kekurangan. Meski penghasilan tidak besar, Fahri pandai mengatur keuangan. Ia selalu berkata, "Yang penting kita makan dari rezeki halal, insya Allah berkah. Jangan khawatir, sayang. Allah selalu bersama kita." Aisyah, meski terbiasa hidup berkecukupan, awalnya bisa menyesuaikan diri. Ia merasakan ketulusan cinta Fahri yang begitu berbeda dari lelaki lain. Fahri tidak banyak bicara manis, namun tindakannya nyata. Ketika Aisyah sakit, Fahri rela begadang menjaga. Ketika Aisyah lelah, Fahri membantunya di dapur. Semua itu membuat Aisyah merasa beruntung. Hari-hari berlalu dengan indah. Mereka tinggal di rumah kontrakan sederhana dengan dinding cat yang mulai memudar, tapi di dalamnya selalu ada tawa. Sore hari, Fahri sering pulang membawa buah atau bunga kecil dari jalan, hanya untuk membuat Aisyah tersenyum. Tetapi, kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus. Seiring waktu, ujian datang. Aisyah mulai sering membandingkan kehidupannya dengan teman-temannya. Grup arisan dan pertemanan yang ia ikuti memperlihatkan betapa glamornya kehidupan sebagian istri lain. Ada yang pamer gelang emas, ada yang bercerita liburan ke luar negeri, ada pula yang membagikan foto mobil baru. Hati Aisyah perlahan terguncang. Ia mulai merasa hidupnya bersama Fahri terlalu sederhana. Meski suaminya penuh kasih sayang, namun bayangan kehidupan mewah selalu mengusik pikirannya. Suatu malam, ketika mereka sedang duduk di ruang tamu, Aisyah berkata pelan, "Mas, apa kamu nggak kepikiran untuk cari pekerjaan yang lebih besar hasilnya? Aku lihat teman-temanku, suaminya bisa beliin rumah, perhiasan, mobil, sementara kita begini-begini saja." Fahri menoleh dengan tatapan teduh. "Sayang, aku paham. Tapi rezeki itu sudah ada takarannya dari Allah. Aku tidak ingin mengejar harta dengan cara yang tidak benar.
Apa kamu tidak cukup bahagia dengan apa yang kita punya sekarang? Aisyah terdiam. Di satu sisi ia tahu suaminya benar. Namun, rasa iri yang tumbuh di hatinya membuatnya tidak bisa sepenuhnya menerima keadaan. Beberapa bulan kemudian, godaan datang dalam bentuk nyata. Seorang lelaki bernama Raka muncul di lingkungan pertemanan Aisyah. Raka adalah seorang pengusaha muda yang kaya raya, gemar memamerkan mobil sport dan gaya hidup hedon. Ia pandai merayu, menyanjung, dan tahu cara membuat perempuan merasa istimewa. Awalnya, Aisyah hanya menganggap Raka sebagai teman biasa. Namun, perhatian yang berlebihan, hadiah-hadiah kecil, dan kata-kata manis yang terus dilontarkan Raka mulai menggoyahkan hatinya. Di sisi lain, Fahri tetap menjalani kehidupan seperti biasa. Ia tidak menyadari bahwa badai sedang mengintai rumah tangganya. Ia sibuk bekerja, berusaha menafkahi keluarga, dan tetap menjaga ibadahnya. Hari-hari pun berjalan, hingga tanpa sadar, jarak di antara Fahri dan Aisyah mulai tercipta. Aisyah yang dulu selalu menyambut suaminya pulang kini lebih sering sibuk dengan ponselnya. Senyumnya semakin jarang, bahkan kadang terlihat gelisah. Fahri merasakan ada yang berubah, tapi ia memilih sabar. Dalam hatinya, ia hanya bisa berdoa. Ya Allah, jagalah rumah tanggaku. Jangan biarkan aku kehilangan istri yang kucintai. Berikan hidayah kepada kami berdua. Namun, doa itu akan segera diuji dengan kenyataan pahit yang tak pernah ia bayangkan. Hari-hari Aisyah kini semakin berbeda. Jika dulu ia menanti kepulangan Fahri dengan hati berbunga, sekarang hatinya sering diliputi rasa hampa. Di saat seperti itulah, sosok Raka semakin gencar masuk ke dalam kehidupannya. Raka tahu bagaimana cara memanfaatkan celah. Ia tidak langsung menunjukkan ketertarikan, melainkan perlahan-lahan menebar perhatian. Ketika Aisyah mengunggah foto di media sosial, Raka selalu menjadi orang pertama yang berkomentar. Saat Aisyah tampak murung dalam sebuah acara arisan, Raka hadir dengan senyum menawan dan pertanyaan yang seolah penuh kepedulian. Kamu kenapa? Ada yang bikin sedih? Kamu nggak pantas loh kelihatan murung, kamu terlalu cantik untuk itu. Kata-kata itu, meski sederhana, mampu menembus dinding hati Aisyah yang sedang rapuh. Suatu siang, ketika arisan diadakan di sebuah kafe mewah, teman-teman Aisyah ramai-ramai menunjukkan hadiah dari suami masing-masing, gelang emas, tas branded, bahkan ada yang baru saja pulang liburan dari Eropa. Aisyah hanya tersenyum kaku. Dalam hatinya, ia merasa semakin tertinggal. Raka yang kebetulan hadir sebagai sponsor acara, karena ia memang sering memanfaatkan kegiatan sosial untuk memperluas jaringan, melihat kegelisahan Aisyah. Usai acara, ia mendekat. Kalau kamu jadi istriku, aku pastikan kamu nggak akan pernah merasa kurang, bisiknya. Aisyah terkejut. Kata-kata itu menusuk langsung ke jantungnya. Ia tahu seharusnya ia marah, seharusnya ia menolak keras. Tapi entah mengapa, hatinya goyah. Bayangan hidup mewah yang selama ini ia idamkan seakan menari di depan mata. Sementara itu, Fahri tetap menjalani hidupnya dengan tenang. Ia tak pernah tahu betapa besar badai yang kini mengancam rumah tangganya. Seperti biasa, setiap pagi ia berangkat kerja dengan senyum, dan setiap malam ia pulang membawa makanan kecil untuk istrinya. Aku belikan martabak kesukaanmu, sayang, ucap Fahri suatu malam, sembari meletakkan kotak di meja makan. Namun, Aisyah hanya tersenyum tipis. Ia tak lagi menyambut dengan antusias. Pikirannya melayang entah kemana. Kenapa? Kamu kelihatan capek ya? Tanya Fahri khawatir. Aisyah menggeleng. Enggak, Mas. Cuma agak pusing aja. Fahri menatap istrinya lama. Ada sesuatu yang berubah, tapi ia memilih tidak mendesak. Ia tahu, dalam rumah tangga ada masa-masa di mana pasangan mungkin sedang banyak pikiran. Ia hanya bisa mendoakan agar istrinya kembali ceria seperti dulu. Namun, Aisyah justru semakin jauh.
Ia mulai menyembunyikan ponsel ketika bersama Fahri, menghapus pesan-pesan, dan sering memberi alasan keluar rumah dengan dalih acara arisan atau kumpul teman. Suatu sore, ketika Fahri baru pulang dari kantor, ia mendapati Aisyah sedang berdandan berlebihan. Gaun indah, riasan tebal, dan parfum mewah. "Mau kemana, sayang?" tanya Fahri lembut. "Oh, ada kumpul sama teman-teman." "Nggak usah khawatir, Mas," jawab Aisyah sambil meraih tasnya. Fahri hanya mengangguk. Ia berusaha percaya. Namun, hatinya berdesir aneh. Ada rasa yang tak bisa ia jelaskan. Di luar sana, Aisyah bertemu dengan Raka. Pertemuan itu awalnya hanya sekadar makan malam, namun perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar teman. Raka pintar memainkan perasaan, memberikan perhatian yang seakan-akan sempurna. "Kenapa kamu mau terus hidup susah dengan suamimu? Kamu pantas bahagia, Aisyah. Kamu pantas dimanja, bukan terus-terusan nunggu rezeki pas-pasan," ujar Raka sambil menggenggam tangannya. Aisyah terdiam. Kata-kata itu seperti racun yang manis. Hatinya mulai menomorduakan Fahri. Padahal, jauh di dalam lubuk hatinya, ia tahu siapa yang benar-benar tulus mencintainya. Tapi bayangan kemewahan itu membuatnya buta. Hari demi hari, hubungan terlarang itu semakin dalam. Aisyah terjebak, namun juga terlena. Di hadapan Raka, ia merasa seperti ratu. Ia mendapat hadiah, pujian, dan janji-janji manis yang membuatnya semakin jauh dari Fahri. Fahri, meski tak pernah marah, mulai merasakan dinginnya rumah tangga. Ia sering makan malam sendirian, duduk di ruang tamu tanpa ditemani, dan salat berjamaah hanya ditemani keheningan. Suatu malam, setelah selesai membaca Al-Quran, Fahri menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Ia mengelus bingkai itu dengan mata berkaca-kaca. "Ya Allah, aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku hanya ingin rumah tangga ini tetap utuh. Jika ada yang salah dariku, tunjukkan jalannya. Dan jika Engkau takdirkan kami berpisah, berilah aku kesabaran," doa Fahri lirih. Sementara itu, Aisyah semakin dalam terjerat. Ia mulai membandingkan Fahri dengan Raka dalam segala hal. "Kenapa aku harus puas dengan rumah kecil dan motor tua, kalau ada orang yang bisa memberiku segalanya?" pikirnya. Namun, di balik semua itu, Allah sudah menyiapkan jalan yang berbeda untuk keduanya. Jalan yang akan membuka mata Aisyah, tapi mungkin sudah terlambat untuk memperbaiki segalanya. Karena ketika seorang istri lupa akan kesetiaan dan mengkhianati suami yang saleh, maka hidup tak lagi sama. Penyesalan hanya menunggu di ujung jalan. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Fahri baru saja selesai menunaikan salat Isya di masjid. Ia berjalan pulang dengan langkah pelan, menatap jalanan kecil yang diterangi lampu jalan redup. Hatinya gundah. Sudah beberapa minggu ini, ia merasakan jarak yang begitu jauh dari Aisyah. Sesampainya di rumah, ia menemukan pintu tidak terkunci. Di ruang tamu, lampu masih menyala, namun rumah sepi. Aisyah tidak ada. Jam di dinding menunjukkan pukul 9 malam. "Kemana dia?" gumam Fahri. Ia mencoba menelepon Aisyah, namun panggilannya tidak dijawab. Pesan singkat yang ia kirim hanya dibaca tanpa balasan. Fahri menarik napas panjang. Ia tidak ingin berpikiran buruk, tapi hatinya semakin gelisah. Malam itu, untuk pertama kalinya, Fahri berdoa dengan air mata yang jatuh membasahi sajadah. "Ya Allah, jika memang ada sesuatu yang Engkau sembunyikan dariku, bukakanlah tabirnya. Jangan biarkan aku buta terhadap kebenaran." Dan doa itu seolah langsung dijawab. Keesokan harinya, ketika Fahri hendak berangkat kerja, salah satu tetangganya yang cukup dekat, Pak Yusuf, menghampirinya. Wajahnya tampak ragu, seolah menahan sesuatu yang berat. "Fahri, maaf, saya nggak tahu harus bilang atau tidak.
Tapi saya nggak tega melihat kamu terus begini. Fahri menatapnya dengan kening berkerut. Maksudnya bagaimana, Pak? Pak Yusuf menunduk, lalu berkata pelan, saya beberapa kali lihat Aisyah sering keluar malam dengan lelaki lain. Mobil mewah yang sering menjemputnya itu bukan keluarganya. Saya takut kamu terluka, tapi saya juga takut kalau diam saja malah lebih buruk. Kata-kata itu membuat tubuh Fahri lemas seketika. Ia ingin menyangkal, tapi hati kecilnya tahu itu benar. Tanda-tanda yang selama ini ia abaikan ternyata bukan kebetulan. Dengan hati hancur, Fahri tetap berangkat kerja hari itu. Namun pikirannya kacau. Ia tak bisa fokus. Bayangan Aisyah bersama lelaki lain terus menghantui. Malam harinya, ketika Aisyah pamit keluar dengan alasan kumpul teman, Fahri diam-diam mengikutinya dari kejauhan. Dengan sepeda motornya yang tua, ia menjaga jarak. Jalanan malam terasa panjang dan menusuk hati. Sampai akhirnya, matanya benar-benar menyaksikan sesuatu yang selama ini ia takutkan. Aisyah masuk ke dalam sebuah restoran mewah bersama Raka. Mereka duduk berdua, tertawa, saling menatap penuh kemesraan. Raka bahkan menggenggam tangan Aisyah di atas meja, tanpa rasa bersalah. Fahri berhenti di luar, menatap dari balik kaca. Hatinya seperti ditusuk ribuan pisau. Tubuhnya gemetar, tapi ia tidak melangkah masuk. Ia hanya berdiri, memandang dengan mata basah. Ya Allah, bisiknya, inilah jawaban atas doaku. Aku tidak akan marah, aku tidak akan mencaci. Aku hanya memohon kekuatan untuk menerima kenyataan. Air matanya jatuh, tapi ia tetap tegak. Dengan langkah berat, ia meninggalkan tempat itu. Keesokan paginya, rumah mereka sunyi. Fahri menatap Aisyah yang sedang menyiapkan sarapan. Hatinya ingin bertanya, ingin meledak, tapi bibirnya menahan. Ia tahu, jika ia bertanya dengan emosi, hasilnya hanya pertengkaran. Namun Aisyah menyadari sesuatu. Tatapan suaminya berbeda. Ada kesedihan yang dalam, ada luka yang tak bisa disembunyikan. Mas, kenapa? Kamu kelihatan aneh, tanya Aisyah hati-hati. Fahri menatapnya lama. Aisyah, kalau aku tanya sesuatu, maukah kamu jujur? Aisyah tersentak. Tangannya gemetar. Apa maksudmu, Mas? Aku hanya ingin tahu, apakah hatimu masih milikku? Atau sudah berpindah pada orang lain? Suara Fahri lirih, namun tajam menusuk jantung Aisyah. Aisyah terdiam. Wajahnya pucat. Ia ingin berbohong, ingin menyangkal, tapi tatapan mata Fahri terlalu jujur, terlalu dalam. Air matanya mulai menggenang. Mas, suaranya tercekat. Aku minta maaf. Fahri menutup mata, menahan sesak di dada. Pengakuan itu lebih menyakitkan daripada yang ia bayangkan. Tapi ia tidak berteriak. Ia tidak memaki. Justru ia menghela napas panjang, lalu berkata, Aku sudah melakukan yang terbaik sebagai suami. Aku mungkin tidak bisa memberimu harta melimpah, tapi aku mencintaimu dengan segenap hatiku. Jika itu tidak cukup bagimu, maka aku hanya bisa menyerahkan semuanya pada Allah. Aisyah menangis tersedu-sedu. Mas, aku hilaf. Aku tergoda oleh dunia. Aku salah besar. Aku janji akan berubah, Mas, jangan tinggalkan aku. Fahri menatapnya dengan mata yang penuh luka. Aku ingin percaya padamu. Tapi apa kamu sadar, luka yang kau tinggalkan terlalu dalam? Aku tidak tahu apakah bisa sembuh. Hari itu menjadi titik balik. Hubungan mereka tak lagi sama. Fahri memilih diam, menahan sakitnya sendiri. Aisyah mencoba memperbaiki, tapi bayangan pengkhianatan itu terus menghantui. Beberapa minggu kemudian, setelah beristiharah dan berkonsultasi dengan keluarganya, Fahri akhirnya mengambil keputusan berat. Ia mengajak Aisyah duduk bersama.
Aisyah, aku sudah berdoa panjang. Aku sudah mencoba bertahan. Tapi hatiku terlalu hancur. Aku rasa, kita tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangga ini. Aisyah langsung berlutut di hadapannya, menangis sejadi-jadinya. Mas, jangan. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Beri aku kesempatan sekali lagi. Fahri menunduk, air matanya jatuh. Kesempatan sudah banyak kuberikan. Tapi aku juga manusia. Hatiku sudah terlalu terluka. Maafkan aku, Aisyah. Aku menceraikanmu, semoga Allah memberimu jalan untuk memperbaiki dirimu. Kalimat itu runtuh seperti petir bagi Aisyah. Dunia seakan berhenti. Segala bayangan indah yang pernah ia miliki bersama Fahri lenyap seketika. Hari itu, mereka resmi berpisah. Fahri meninggalkan rumah dengan langkah berat, tapi hatinya lega. Ia percaya Allah akan mengganti kesedihannya dengan kebahagiaan. Sedangkan Aisyah, ia hanya bisa menangis dalam penyesalan. Tangannya gemetar memegang cincin pernikahan yang kini tak lagi berarti. Ia sadar, ia telah kehilangan lelaki terbaik dalam hidupnya, dan mungkin ia tidak akan pernah mendapatkannya kembali. Tahun-tahun terus berlalu. Fahri kini sudah hidup mapan bersama Maryam. Rumah kecil mereka telah berubah menjadi tempat yang hangat dan penuh cinta. Anak-anaknya tumbuh sehat, cerdas, dan saleh. Lingkungan pun semakin menghormati Fahri sebagai teladan, bukan hanya karena kesalehannya, tetapi juga karena kesabarannya melewati badai kehidupan. Di setiap langkah, Fahri selalu mengajarkan anak-anaknya untuk bersyukur. Kita tidak perlu punya segalanya, Nak. Cukup punya hati yang ikhlas, hidup akan terasa lengkap, ucapnya suatu malam sambil memangku putranya. Maryam hanya tersenyum, menatap suaminya dengan mata berbinar. Ia tahu betapa berat masa lalu Fahri, namun ia juga tahu betapa besar imbalan dari kesabaran. Sementara itu, kehidupan Aisyah berjalan jauh berbeda. Setelah ditinggalkan Raka, ia kembali ke rumah orang tuanya. Wajah cantiknya sudah tak lagi berseri. Senyum yang dulu sering ia pamerkan kini jarang terlihat. Ia lebih sering murung, termenung, menatap kosong keluar jendela. Banyak orang yang tahu kisahnya. Mereka berbisik-bisik setiap kali ia lewat. Ada yang mencibir, ada yang menyayangkan. Sayang sekali, dulu dia punya suami saleh. Sekarang malah hidup sendiri, begitu komentar orang-orang. Hati Aisyah semakin hancur. Ia merasa menjadi bahan gunjingan, tapi ia tidak bisa menyalahkan siapapun. Semua itu adalah akibat dari keputusannya sendiri. Setiap kali ia mendengar kabar tentang Fahri, hatinya bergetar. Apalagi ketika tahu Fahri kini bahagia dengan keluarga barunya. Aisyah sering menangis dalam sujud malamnya, berdoa agar Allah mengampuni dosanya. Ya Allah, aku tahu aku salah. Aku mengkhianati orang terbaik dalam hidupku. Aku menukar berlian dengan kaca. Aku menyesal. Ya Allah, ampuni aku. Doanya lirih, dengan air mata yang membasahi sajadah. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Waktu tidak bisa diputar kembali. Fahri sudah memilih jalan hidupnya sendiri, dan ia bahagia di jalan itu. Suatu hari, takdir mempertemukan mereka lagi. Aisyah menghadiri sebuah acara kajian di masjid besar. Saat itu, Fahri diundang sebagai pembicara untuk berbagi kisah tentang kesabaran dalam rumah tangga. Aisyah duduk di barisan belakang, wajahnya tertunduk. Suaranya serak menahan tangis ketika mendengar Fahri berbicara. Dalam hidup, kita akan diuji. Kadang kita diuji dengan kekurangan, kadang dengan kehilangan. Tapi satu hal yang harus kita ingat, jangan pernah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada kita. Karena sekali kepercayaan itu rusak, sulit untuk kembali seperti semula. Dan kesabaran, insya Allah, selalu berbuah manis di akhirnya. Setiap kata itu menampar hati Aisyah.
Ia tahu Fahri tidak menyebut namanya, tidak menyinggung masa lalu secara terang-terangan, tapi ia yakin semua itu adalah cermin kisah mereka. Setelah kajian selesai, Aisyah menunggu di luar. Hatinya berperang, harus menyapa atau tidak. Hingga akhirnya, saat Fahri berjalan keluar bersama Maryam dan anak-anaknya, Aisyah memberanikan diri. "Assalamualaikum, Mas," suaranya lirih, hampir tak terdengar. Fahri menoleh. Ia terdiam sejenak melihat sosok yang pernah begitu dicintainya. Wajah Aisyah tampak letih, matanya sembab, namun sorot penyesalan begitu jelas. "Waalaikumsalam, Aisyah," jawab Fahri tenang. Ada hening beberapa detik. Maryam menatap Fahri, lalu menunduk sopan. Ia tahu siapa wanita itu, dan ia memilih tidak ikut campur. "Mas, aku cuma mau bilang satu hal." Suara Aisyah bergetar, "Aku menyesal. Aku sudah kehilangan orang yang paling tulus dalam hidupku. Aku tahu aku salah besar. Aku cuma ingin minta maaf." Air matanya jatuh deras. Fahri menatapnya lama. Hatinya terenyuh, tapi tidak lagi bergetar seperti dulu. Rasa cintanya sudah lama terkubur, berganti dengan ketenangan. "Aisyah," ucap Fahri lembut, "aku sudah memaafkanmu sejak lama. Bukan untukmu, tapi untuk hatiku sendiri. Aku tidak ingin membawa dendam. Semoga Allah juga mengampunimu. Tapi kita sudah punya jalan masing-masing sekarang." Aisyah menangis semakin keras. Ia ingin berteriak, ingin memohon agar bisa kembali, tapi ia tahu itu mustahil. Fahri kini milik orang lain, dan kebahagiaannya bukan lagi bersama dirinya. Maria menggandeng tangan suaminya, sementara anak-anak mereka berlari kecil di samping. Fahri berpamitan sopan, lalu pergi meninggalkan Aisyah yang masih terisak di depan masjid. Malam itu, Aisyah berdoa lebih lama dari biasanya. Ia tahu penyesalan itu tak akan pernah mengubah kenyataan. Yang bisa ia lakukan hanyalah memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah, dan belajar menerima akibat dari pilihannya. Fahri, di sisi lain, menatap keluarganya dengan penuh syukur. Ia sadar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah pada harta melimpah atau kemewahan dunia, melainkan pada rumah tangga yang penuh keimanan, kesetiaan, dan kasih sayang. Di dalam hati kecilnya, ia berkata, "Terima kasih, ya Allah. Engkau menggantikan luka dengan kebahagiaan. Engkau membalas kesabaran dengan keluarga yang indah. Semoga aku tidak lalai menjaga amanah ini." Tahun-tahun terus berlalu. Fahri kini sudah hidup mapan bersama Maryam. Rumah kecil mereka telah berubah menjadi tempat yang hangat dan penuh cinta. Anak-anaknya tumbuh sehat, cerdas, dan saleh. Lingkungan pun semakin menghormati Fahri sebagai teladan, bukan hanya karena kesalehannya, tetapi juga karena kesabarannya melewati badai kehidupan. Di setiap langkah, Fahri selalu mengajarkan anak-anaknya untuk bersyukur. "Kita tidak perlu punya segalanya, Nak. Cukup punya hati yang ikhlas, hidup akan terasa lengkap," ucapnya suatu malam sambil memangku putranya. Maryam hanya tersenyum, menatap suaminya dengan mata berbinar. Ia tahu betapa berat masa lalu Fahri, namun ia juga tahu betapa besar imbalan dari kesabaran. Sementara itu, kehidupan Aisyah berjalan jauh berbeda. Setelah ditinggalkan Raka, ia kembali ke rumah orang tuanya. Wajah cantiknya sudah tak lagi berseri. Senyum yang dulu sering ia pamerkan kini jarang terlihat. Ia lebih sering murung, termenung, menatap kosong keluar jendela. Banyak orang yang tahu kisahnya. Mereka berbisik-bisik setiap kali ia lewat. Ada yang mencibir, ada yang menyayangkan. Sayang sekali, dulu dia punya suami saleh. Sekarang malah hidup sendiri, begitu komentar orang-orang. Hati Aisyah semakin hancur. Ia merasa menjadi bahan gunjingan, tapi ia tidak bisa menyalahkan siapapun. Semua itu adalah akibat dari keputusannya sendiri.
Setiap kali ia mendengar kabar tentang Fahri, hatinya bergetar. Apalagi ketika tahu Fahri kini bahagia dengan keluarga barunya. Aisyah sering menangis dalam sujud malamnya, berdoa agar Allah mengampuni dosanya. Ya Allah, aku tahu aku salah. Aku mengkhianati orang terbaik dalam hidupku. Aku menukar berlian dengan kaca. Aku menyesal. Ya Allah, ampuni aku. Doanya lirih, dengan air mata yang membasahi sajadah. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Waktu tidak bisa diputar kembali. Fahri sudah memilih jalan hidupnya sendiri, dan ia bahagia di jalan itu. Suatu hari, takdir mempertemukan mereka lagi. Aisyah menghadiri sebuah acara kajian di masjid besar. Saat itu, Fahri diundang sebagai pembicara untuk berbagi kisah tentang kesabaran dalam rumah tangga. Aisyah duduk di barisan belakang, wajahnya tertunduk. Suaranya serak menahan tangis ketika mendengar Fahri berbicara. Dalam hidup, kita akan diuji. Kadang kita diuji dengan kekurangan, kadang dengan kehilangan. Tapi satu hal yang harus kita ingat, jangan pernah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada kita. Karena sekali kepercayaan itu rusak, sulit untuk kembali seperti semula. Dan kesabaran, insya Allah, selalu berbuah manis di akhirnya. Setiap kata itu menampar hati Aisyah. Ia tahu Fahri tidak menyebut namanya, tidak menyinggung masa lalu secara terang-terangan, tapi ia yakin semua itu adalah cermin kisah mereka. Setelah kajian selesai, Aisyah menunggu di luar. Hatinya berperang, harus menyapa atau tidak. Hingga akhirnya, saat Fahri berjalan keluar bersama Maryam dan anak-anaknya, Aisyah memberanikan diri. "Assalamualaikum, Mas," suaranya lirih, hampir tak terdengar. Fahri menoleh. Ia terdiam sejenak melihat sosok yang pernah begitu dicintainya. Wajah Aisyah tampak letih, matanya sembab, namun sorot penyesalan begitu jelas. "Waalaikumsalam, Aisyah," jawab Fahri tenang. Ada hening beberapa detik. Maryam menatap Fahri, lalu menunduk sopan. Ia tahu siapa wanita itu, dan ia memilih tidak ikut campur. "Mas, aku cuma mau bilang satu hal." Suara Aisyah bergetar, "Aku menyesal. Aku sudah kehilangan orang yang paling tulus dalam hidupku. Aku tahu aku salah besar. Aku cuma ingin minta maaf." Air matanya jatuh deras. Fahri menatapnya lama. Hatinya terenyuh, tapi tidak lagi bergetar seperti dulu. Rasa cintanya sudah lama terkubur, berganti dengan ketenangan. "Aisyah," ucap Fahri lembut, "aku sudah memaafkanmu sejak lama. Bukan untukmu, tapi untuk hatiku sendiri. Aku tidak ingin membawa dendam. Semoga Allah juga mengampunimu. Tapi kita sudah punya jalan masing-masing sekarang." Aisyah menangis semakin keras. Ia ingin berteriak, ingin memohon agar bisa kembali, tapi ia tahu itu mustahil. Fahri kini milik orang lain, dan kebahagiaannya bukan lagi bersama dirinya. Maria menggandeng tangan suaminya, sementara anak-anak mereka berlari kecil di samping. Fahri berpamitan sopan, lalu pergi meninggalkan Aisyah yang masih terisak di depan masjid. Malam itu, Aisyah berdoa lebih lama dari biasanya. Ia tahu penyesalan itu tak akan pernah mengubah kenyataan. Yang bisa ia lakukan hanyalah memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah, dan belajar menerima akibat dari pilihannya. Fahri, di sisi lain, menatap keluarganya dengan penuh syukur. Ia sadar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah pada harta melimpah atau kemewahan dunia, melainkan pada rumah tangga yang penuh keimanan, kesetiaan, dan kasih sayang. Di dalam hati kecilnya, ia berkata, "Terima kasih, ya Allah. Engkau menggantikan luka dengan kebahagiaan. Engkau membalas kesabaran dengan keluarga yang indah. Semoga aku tidak lalai menjaga amanah ini."